Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Hijau di Hati. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Tetap semangat ya. Semangat beraglo, semangat bertanam hias di sekitar lingkungan rumah ya. Dan semoga ya, semoga Allah akan memudahkan urusan kita, memberikan rezeki yang berlimpah, dan pokoknya doa yang terbaik buat sahabat semua. Dan terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel Bunda, sudah memberikan subscribe, like, serta komennya. Dan kepada sahabat yang baru saja menemukan channel Bunda, selamat bergabung ya. Jangan lupa dukung channel Bunda dengan cara memberikan like, subscribe, serta ditunggu komentarnya ya. Sahabat semua, kali ini ya Bunda ada Aglonema heng-heng ya. Nah, ini video kali ini Bunda akan membagikan pengalaman ya, bagaimana kalau si aglo ini kok malas, bukan malas ya, kok nggak segera muncul anaknya ya, atau kalaupun ada kok kecil saja nggak segera tumbuh besar. Nah, karena kan kita kalau pecinta aglonema ini mestinya ya, ini ya kebanyakan ya, itu yang namanya anak aglonema itu sangat dinantikan ya, sangat ditunggu ya. Nah, tapi kalau ada aglonema yang nggak muncul-muncul anaknya ya, nah itu jadi pertanyaan, dan itu ada permasalahannya, ada sebabnya ya. Nah, sebabnya ya ini antara lain ya, itu adalah ya karena media tanam itu terlalu banyak campuran. Umpamanya kok ada sekam bakar, sekam mentah dicampur lagi tanah, kohe ya, banyak banget campurannya. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, ini aglonema Bunda itu kebanyakan malah justru satu media ya. Contohnya kalau yang menggunakan sekam mentah ya, pernah sih ada yang komentar ke Bunda, kok itu sekamnya masih seger gitu, masih kelihatan seger, apa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kok, lama-lama juga akan lapuk ya. Ada yang hanya menggunakan andam ya, ada juga yang menggunakan lumut ya. Nah, tapi saran Bunda, kalau untuk sekam bakar itu memang harus dicampur ya. Jangan sekali-kali menanam medianya hanya sekam bakar, itu sangat fatal ya. Itu untuk medianya ya. Media tanam kalau dicampur memang banyak fungsinya ya. Contohnya kalau sekam itu berguna menjaga kelembapan, dan media tanam itu nggak terlalu padat, jadi poros ya. Kalau sekam itu berbeda kalau menggunakan tanah ya. Kalau menggunakan tanah itu sebetulnya kalau Bunda nggak ada sih justru yang menggunakan media tanah ya. Kalau dulu waktu pertama-tama gitu iya sih. Kenapa ya kok nggak menggunakan media tanah? Karena media tanah itu terlalu padat ya, sehingga kalau hanya media tanah itu akar akan susah keluar ya, atau susah berkembang ya. Nah, memang fungsinya sih ya menambah unsur hara ya, dan nutrisi juga ya yang ada di dalam tanah. Tapi selagi ada media tanam yang lain ya, kalau Bunda nggak menggunakan tanah ya. Di samping itu kalau diangkat-angkat juga kan ringan kalau pakai sekam ya, atau yang kokofit umpamanya ya itu ya. Nah, yang kedua mungkin ya, ini kurang vitamin B1 ya. B1 itu ya kalau mencari itu ya di toko pertanian,
Iya, toko pertanian ya. Tapi Bunda sendiri juga ini nggak punya ya, susah. Udah pesen belum juga dapat ya. Nah itu untuk B1. Kalau B1 itu disemprotkan ke daunnya ya, ke permukaan media sesuai petunjuknya ya. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada B1, terus nggak ada solusi lain? Ada ya. Kalau nggak ada B1 atau B1 susah didapat, bisa diganti dengan ini loh, larutan yang sangat alami, yaitu air cucian beras atau air leri ya. Di video yang sudah lalu-lalu ya, sudah lama Bunda sudah pernah mengupload cara mengaplikasikan air cucian beras atau leri ya. Nah itu memang bagus sekali ya. Nah itu lakukan, itu minimal 1 minggu sekali ya. Kita kan mencuci beras tiap hari, ditampung saja ya. Itu air cucian beras kan bisa minggu ini untuk tanaman yang deretan ini, kemudian besoknya lagi yang lain, nanti akan ketemu lagi, bisa terjadi seminggu sekali. Itu kebagian air cucian beras ya, itu manfaatnya memang baik sekali ya. Jadi kalau nyuci beras ya jangan dibuang airnya ya. Tapi perlu diingat ya, air cucian beras itu jangan disemprotkan ke daun ya, tapi disiramkan di atas media tanamnya ya. Kalau di daun jangan ya, di samping ya, pokoknya jangan lah ya kalau untuk air cucian berasnya ya. Kemudian ini juga bisa terlalu sering ganti pupuk ya. Jadi sudah umpamanya ya menggunakan pupuk NPK, kemudian hari besoknya mungkin maksudnya supaya cepat tumbuh subur diganti pupuk yang lainnya ya. Nah justru kalau sering diganti-ganti pupuk itu ya, itu akan membuat calon anak itu harus beradaptasi dengan pupuk yang baru ya. Jadi sebaiknya umpamanya sekarang gunakan pupuk merek apa ya, baik itu untuk untuk perbandingannya di situ ada untuk akar, daun, batang ya. Nah itu paling nggak 1 bulan ya, gunakan pupuk itu 1 bulan. Kalau dirasa nggak ada perubahan ya, nah nggak ada perubahan ya, bisa diganti dengan pupuk yang lain. Tapi kan sudah ada jarak 1 bulan, jadi jangan sering-sering banget ganti pupuk. Nah itu ya diantaranya ya yang menyebabkan anak aglonema itu nggak segera muncul. Kalaupun muncul kok kuntingen gitu ya, itu diantaranya ya. Nah itu saja ya sahabat semua, semoga video Bunda kali ini ada manfaatnya ya, khususnya ini bagi pemula ya, pecinta aglo pemula yang pengen segera aglonya itu banyak kayak Bunda gini ya, pengen gitu. Kalau udah ngeliat rimbun, aduh rasanya itu pengen segera mecah ya, sudah keluar anak itu rasanya pengen segera ngangkat induknya ya. Nah itu ya. Nah jika video ini dirasa bermanfaat ya, di share ya ke sahabat-sahabat semua, baik itu melalui WA, Instagram dan lain-lain ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.